Sebelum memulai kegiatan, seperti biasa, kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan petunjuk. Amin. Murojaah surah An-Nasr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Shadaqallahul azim. Membaca hadis, larangan meniup makanan. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin naghi fit ta'ami wa syarabi. Ustazah ulangi sekali lagi. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin naghi fit ta'ami wa syarabi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang meniup makanan atau minuman. Ustazah ulangi sekali lagi artinya ya nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang meniup makanan dan minuman. Membaca doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ustazah Evi ulangi sekali lagi ya nak. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya, dengan menyebut nama Allah aku masuk dan aku keluar, dan kepadamulah kami berserah diri. Amin. Anak soli dan solihah, yuk kita dengarkan kisah sahabat Rasulullah Thalhah bin Ubaidillah. Selamat mendengarkan. Thalhah bin Ubaidillah lahir di kota Mekah. Beliau termasuk keluarga dan pedagang yang sangat kaya raya. Pada waktu itu, orang-orang yang tinggal di kota Mekah, mereka masih menyembah berhala. Dan keluarga besarnya Thalhah bin Ubaidillah pun rata-rata mereka juga masih menyembah berhala. Mereka tidak mau menyembah Allah. Tetapi Thalhah bin Ubaidillah tidak mau menyembah berhala. Anak soli dan solihah, pada waktu Thalhah bin Ubaidillah berdagang ke negeri Syam, tiba-tiba dia bertemu dan mendengar seorang pendeta yang berteriak-teriak. Pendeta itu berteriak seperti ini, "Siapakah di pedagang-pedagang ini yang berasal dari kota Mekah?" "Aku dari kota Mekah," jawab Thalhah bin Ubaidillah. Lalu pendeta itu pun
mendekati Thalhah bin Ubaidillah dan mengatakan bahwa akan ada nabi terakhir yang berasal dari kota Mekah. Dia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thalhah bin Ubaidillah pun akhirnya mendengarkan cerita pendeta itu. Dan pendeta itu pun mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang baik dan membawa ajaran Islam, juga menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah berhala. Mendengar cerita itu, akhirnya Thalhah bin Ubaidillah memutuskan untuk kembali ke kota Mekah untuk mencari nabi yang dikatakan oleh pendeta itu. Dan alhamdulillah, ternyata Thalhah bin Ubaidillah pun menemukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Thalhah bin Ubaidillah pun masuk Islam. Ternyata berita masuknya Thalhah ke Islam sampai di keluarga besar dan orang-orang di kota Mekah. Mereka sangat marah mendengar Thalhah bin Ubaidillah masuk Islam. Akhirnya sampai-sampai mereka melempari batu kepada Thalhah bin Ubaidillah. Tidak mau membalasnya, akhirnya Thalhah pun pergi meninggalkan keluarganya dan orang-orang yang ada di kota Mekah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengikuti Rasulullah, Thalhah pun tidak pernah ketinggalan untuk sholat berjamaah di masjid. Thalhah berusaha menyenangkan hati Rasulullah seperti menyiapkan kendaraan untuk Rasul. Dia selalu memilih kuda atau onta yang terbaik untuk Rasulullah. Selain itu, Thalhah banyak mendapat julukan dari sahabat, yaitu orang yang sangat dermawan, pedagang yang banyak hartanya. Namun dengan pujian itu, Thalhah tidak sombong, bahkan terkenal suka menolong orang-orang yang ditemuinya. Thalhah pun termasuk ke dalam golongan yaitu as-sabiquna awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dia merasa sangat beruntung berada di naungan Islam dan senang menjadi pengikut Rasulullah. Anak soli dan solihah, demikianlah cerita hari ini. Sampai bertemu kembali ya dengan cerita Thalhah bin Ubaidillah di kegiatan yang akan datang. Tetap semangat ya anak solih dan solihah ya, belajar memurojaah surah, memurojaah hadis, dan belajar wafal. Oke anak solih dan solihah, yuk sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah.